Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Selamat pagi menjelang siang. Semoga di pagi yang cerah ini kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, di pagi hari ini jangan lupa kita berdoa agar Corona ini cepat selesai supaya kita cepat berkumpul bersama-sama. Nah, hari ini kita belajar di alam bebas ya. Berhubung kita belajar tentang pembelajaran IPA dan mempelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif, sengaja Ibu mengajak kalian semuanya belajar di dunia bebas atau di alam bebas ini, karena di sini banyak tumbuhan. Sekaligus kita akan melihat media-medianya langsung. Di sini ada pohon pisang, ada semuanya ya, ada berbagai macam tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar masih tetap tema 1 dan kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, selain perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif, apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif itu terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan pada sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan itu dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif alami itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan campur tangan manusia. Ya. Nah, macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan dengan tunas. Nah, tunas itu pada umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun dan ujung akar. Nah, tunas itu muncul di sekitar tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu antara lain ada tebu dan ada pohon pisang. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa lihat nih, di sini ada pohon pisang. Pohon pisang ini adalah berkembang biak dengan tunas. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tunas adventif. Nah, tunas adventif adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya, misalnya pada bagian daun dan pada bagian atas. Nah, di akar, maaf ya. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan anak-anak. Nah, tunas adventif itu seperti pohon ini, pohon sukun. Nah, ini adalah pohon sukun. Ini yang berkembang biak dengan tunas adventif, yaitu pada bagian daun dan pada bagian akar saja. Nah, yang ketiga, kita menggunakan media yang ketiga nih, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, yaitu ada bawang merah. Umbi lapis itu merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan 1 atau 2 kuncup ketiak. Nah, pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, dan pada bagian bawah nanti akan tumbuh cakram dan akar serabut. Tumbuhan yang bertumbuh dengan umbi lapis. Nah, ini nanti kalau sudah tumbuh akan ada yang namanya tunas ya, di sini tumbuh baru. Baiklah anak-anak, sudah mengerti? Nah, selanjutnya itu ada umbi batang. Umbi batang itu merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya mengembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu adalah apa ini? Ada yang tahu nggak ini buah apa? Buah kentang. Yang selanjutnya yang kelima ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Nah, umbi akar itu bukan merupakan alat perkembangbiakan. Pada bagian pangkal umbi akar terdapat tunas yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Contohnya itu ada
ini apa namanya? Wortel. Jadi contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel. Ada lagi contoh yang lain, ada bunga dahlia, ada bengkoang, ada lobak. Tapi salah satu yang ibu jelaskan di sini adalah ada wortel ya. Baiklah, dilihat anak-anak, ini wortel. Nah, yang selanjutnya itu akar tinggal atau rimpang atau rizom. Nah, rizom itu merupakan batang yang seluruhnya itu tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Nah, bentuk rizom menyerupai akar, tetapi memiliki ciri-ciri seperti batang, antara lain berbuku-buku dan mempunyai tunas. Nah, tunas tersebut akan tumbuh dari ketiak sisi setiap bukunya. Nah, contoh tumbuhan lain yang berkembang biak dengan rizom itu ada lengkuas, ada kunyit, dan ada jahe, ada kencur. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh. Di sini ada apa anak-anak? Ini adalah lengkuas dan ini ada apa? Ada jahe. Nah, selanjutnya ada geragi. Apa itu? Geragi atau stolon ya. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Pada bagian batang tersebut terdapat mata tunas di setiap ruasnya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi itu ada, ibu kasih contoh salah satunya, yaitu ini ada rumput teki. Nah, selain dari rumput teki ada stroberi dan ada arbei ya. Nah, di sini ini di setiap pada bagian batangnya ini akan tumbuh nih. Nanti di sini akan ada mata tunasnya. Oke. Nah, yang terakhir itu ada spora ya anak-anak. Nah, spora itu karena ibu kekurangan media, jadi ibu contohinnya yang ada di buku. Nah, ini contohnya ya, spora. Jadi spora ini terdapat pada tumbuhan dan jamur. Tumbuhan paku dan jamur, jadi ukurannya itu sangat kecil. Contoh ada di buku ini yang berkembang biak dengan spora. Ini ada contohnya seperti paku-pakuan, seperti suplir, pakis, dan paku tanduk rusa. Nah, baiklah anak-anakku, itu adalah contoh vegetatif alami. Nah, selain vegetatif alami, tadi ibu sudah menjelaskan ada vegetatif buatan. Sekarang ibu ingin memberikan tugas. Tuliskan beberapa contoh, lebih dari satu ya anak-anakku, yang cantik, yang cakep, dan yang soleh dan yang soleha. Berikan beberapa contoh vegetatif buatan yang kalian ketahui dan beberapa manfaatnya. Pelajaran dari ibu hari ini, semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.